Setelah usia 60 tahun, tubuh mulai berubah secara diam-diam. Telapak kaki terasa dingin setiap pagi, tidur menjadi tidak nyenyak, dan bahkan momen keintiman yang dulu begitu akrab, kini perlahan terasa menjauh. Bukan karena cinta yang berkurang, tapi karena tubuh sedang berbicara dalam diam. Salam hormat kepada para pemirsa dan pendengar yang budiman. Banyak orang mengira itu adalah hal wajar di usia lanjut. Namun sebenarnya, itu bisa menjadi tanda sirkulasi darah yang mulai menurun, yang kemudian memudarkan emosi, koneksi, dan keintiman dalam hubungan suami istri. Dalam episode hari ini dari program Perjalanan Hidup Penuh Kedekatan, kita akan menjelajahi 4 jenis buah sederhana yang dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan menghidupkan kembali keintiman setelah usia 60 tahun. Bersama Dr. Farhan dan Ibu Siti, 2 pendamping yang penuh pengalaman dan empati. Hari ini kami sangat berbahagia karena kedatangan tamu istimewa, Ibu Siti, 70 tahun, mantan perawat di Bali. Selama lebih dari 25 tahun, beliau telah mendampingi ratusan lansia di panti jompo dan komunitas di Jawa. Tak hanya kaya pengalaman medis, Ibu Siti juga membawa banyak kisah kehidupan nyata, di mana perubahan kecil justru memberikan dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Terima kasih Dr. Farhan. Saya sangat senang bisa berbagi bersama Bapak dan Ibu, para pendengar yang mendengarkan dengan sepenuh hati. Saya mendengar bahwa Ibu pernah mendampingi seorang pasien bernama Pak Joko yang memiliki kebiasaan pagi yang kelihatannya baik, tapi ternyata justru berdampak sebaliknya. Bisa Ibu ceritakan kembali? Tentu saja. Pak Joko, 58 tahun, tinggal bersama putri dan cucunya di Solo. Setiap pagi, beliau bangun pukul 5 dan langsung minum 2 gelas air dingin dari kulkas, tanpa makan apapun, tanpa bergerak terlebih dahulu. Beliau percaya itu bisa detoks dan mendinginkan liver. 2 gelas air dingin saat baru bangun tidur. Terdengar agak berat untuk tubuh ya? Benar sekali. Awalnya beliau merasa segar, tapi hanya dalam beberapa minggu, beliau mulai merasa pusing, perut dingin, dan kembung. Beliau kira itu karena usia, padahal sebenarnya akibat cara minum air yang salah, waktu yang salah, dan cara yang salah. Pemirsa yang budiman, banyak orang juga berpikir seperti Pak Joko, bahwa rasa lelah datang karena faktor usia, padahal penyebabnya bisa jadi berasal dari kebiasaan harian yang tampak sepele. Saat saya berkunjung ke rumahnya, saya langsung menyadari, di pagi hari tubuh masih dalam masa transisi. Masuknya terlalu banyak air dingin membuat liver, lambung, dan ginjal terkejut. Bahkan putrinya yang baru berusia 28 tahun juga ikut-ikutan dan akhirnya mereka berdua merasa lemas setiap pagi. Lalu apa yang Ibu sarankan kepada beliau? Saya menyarankan beliau untuk mengganti dengan air hangat, diminum sedikit demi sedikit setelah mencuci muka, dikombinasikan dengan sarapan ringan dan jalan kaki 5 hingga 10 menit di halaman. Setelah 1 minggu, beliau mengatakan satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Pagi hari saya sudah tidak merasa dingin di dalam hati lagi. Sebuah kalimat singkat, tapi sangat dalam. Ketika tubuh terasa hangat dari dalam, aliran darah menjadi lebih lancar, pikiran menjadi tenang, dan emosi pun hidup kembali. Itulah langkah awal menuju hubungan yang lebih erat, sesuatu yang seringkali dianggap sudah harus dilepaskan di usia tua. Betul sekali dokter, asal kita memahami dengan benar dan melakukan perubahan yang tepat. Hal kecil pun bisa menciptakan hari yang benar-benar berbeda. Terima kasih Ibu Siti. Dan setelah ini, kita akan bersama-sama menjelajahi 4 jenis buah sederhana yang dapat membantu memulihkan sirkulasi darah, vitalitas, dan keintiman secara alami. Para hadirin yang terhormat, mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa hari ini kita membahas buah-buahan, bukan suplemen atau vitamin? Sebenarnya ketika memasuki usia 60 tahun ke atas, kita tidak selalu harus mencari solusi yang rumit atau mahal. Kadang, jawabannya justru ada di keranjang buah pagi hari. Buah-buah yang biasa Bapak Ibu beli setiap hari di pasar. Mengapa buah begitu penting? Semakin bertambah usia, aliran darah dalam tubuh cenderung melambat, terutama ke bagian tubuh yang jauh dari jantung seperti telapak kaki, tangan, atau daerah panggul. Akibatnya, kaki dan tangan terasa dingin, tidur tidak nyenyak, tubuh lemas. Yang lebih menyedihkan, keintiman suami istri juga perlahan menjauh. Bukan karena cinta memudar, tapi karena darah tidak lagi cukup mengalir untuk memberi nutrisi pada perasaan itu. Disinilah buah menunjukkan kekuatan sunyinya. Beberapa jenis buah mengandung zat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah, mengurangi peradangan,
menyeimbangkan hormon, dan terutama meningkatkan aliran darah ke area penting tubuh. Hasilnya, tubuh terasa hangat, tidur lebih nyenyak, pikiran segar, dan perasaan kedekatan suami istri pun kembali perlahan. Semuanya bisa dimulai hanya dari 1 buah anggur, 1 potong nanas, atau beberapa buah ceri setiap hari. Sekarang, mari kita bersama-sama mengeksplorasi 4 jenis buah yang akrab, tapi sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia. Bapak Ibu sekalian, buah pertama yang ingin saya ajak Bapak Ibu kenali hari ini adalah anggur merah. Kecil, manis, mudah ditemukan, tapi mengandung senyawa yang sangat berharga bagi kesehatan usia lanjut, resveratrol. Resveratrol membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan elastisitas dinding pembuluh, dan mendorong sirkulasi darah. Sangat penting bagi orang usia di atas 60 tahun, saat darah mulai mengalir lambat, menyebabkan tangan kaki dingin, detak jantung lemah, tidur kurang nyenyak, dan bahkan momen keintiman pun mulai jarang. Bukan karena cinta hilang, tapi karena darah tak lagi cukup mengalir ke tempat yang dibutuhkan. Saya teringat pernah bertemu Pak Bambang, 73 tahun di Malang. Beliau berkata, "Setiap sore saya makan semangkuk kecil anggur merah segar sambil baca koran. Setelah 3 minggu, kakinya terasa lebih hangat, tidurnya lebih nyenyak, dan yang membuat beliau tersenyum. Saya kembali ingin memeluk istri saya setiap malam. Bukan karena dipaksa, tapi karena perasaan itu kembali. Alami seperti napas." Banyak orang mengira keintiman di usia lanjut hanya soal perasaan. Tapi sebenarnya, jika darah tidak mengalir lancar, maka perasaan pun sulit saling menyentuh. 1 kebiasaan kecil setiap hari, semangkuk anggur merah, cukup untuk membangkitkan kembali aliran dalam tubuh dan juga koneksi di hati. Cara mengonsumsi anggur merah yang baik untuk lansia adalah sekitar 100-150 gram pada sore hari, 1-2 jam setelah makan utama. Bisa dimakan langsung atau dikombinasikan dengan yogurt rendah gula untuk menambah bakteri baik dan mendukung pencernaan. Catatan penting, jangan makan saat perut kosong, terutama bagi yang memiliki lambung sensitif, karena rasa asam ringan dan kandungan gula alami bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Saat memilih anggur, pilih yang segar, masih utuh dengan kulit dan tangkainya, tidak lembek atau mulai berfermentasi, agar tetap terjaga nutrisinya dan aman dikonsumsi setiap hari. 1 hal kecil setiap hari, namun bisa membantu tangan kaki terasa hangat, darah mengalir lebih lancar, dan hubungan suami istri kembali hangat. Itulah manfaat anggur merah, tidak mencolok, tapi mendalam dan alami seperti cinta di usia senja. Jika anggur merah membantu menghangatkan tubuh dari dalam, maka cranberry atau buah beri asam bagaikan penjaga diam-diam yang melindungi area sensitif dari peradangan halus yang membuat banyak lansia enggan untuk intim. Terutama pada wanita setelah usia 60, saluran kemih menjadi lebih sensitif, mudah mengalami iritasi ringan atau ketidaknyamanan saat berhubungan. Bukan karena kehilangan perasaan, tapi karena area kewanitaan selalu terasa tidak nyaman, membuat mereka menjadi canggung, menghindar, atau merasakan nyeri saat bersama pasangan. Disinilah cranberry menunjukkan peran antiinflamasi alaminya yang sangat kuat. Buah kecil ini mengandung proanthocyanidins, senyawa tumbuhan yang telah diteliti oleh Universitas Rutgers, AS, dan terbukti mampu mencegah bakteri menempel di dinding saluran kemih, sehingga mengurangi risiko infeksi saluran kencing. Salah satu penyebab utama wanita lansia merasa tidak nyaman saat berhubungan. Ibu Ratna, 65 tahun di Yogyakarta, pernah berbagi. Sejak minum jus cranberry tanpa gula tiap pagi sekitar setengah gelas, dalam 2 minggu saya merasa buang air kecil lebih nyaman, tidak lagi terasa perih ringan. Sejak itu, saya juga tidak lagi menghindari suami seperti sebelumnya. Rasa percaya diri itu kembali. Perlahan, tapi sangat berarti. Cara penggunaan yang efektif. Minum 100 ml jus cranberry murni setiap pagi atau sore bisa diencerkan jika rasanya terlalu asam. Jika menggunakan buah kering, pilih yang tanpa gula tambahan, konsumsi bersama salad atau sereal. Jangan konsumsi lebih dari 200 ml per hari agar tidak mengganggu lambung, terutama bagi yang memiliki riwayat maag. Tubuh yang dibersihkan dan dilindungi dari dalam akan menjadi landasan bagi keintiman yang sehat, bukan keintiman yang dipaksakan, tapi yang hadir dengan nyaman dan penuh rasa percaya. Bapak Ibu yang terhormat, bukan tanpa alasan banyak lansia tetap menjaga kebiasaan makan nanas di pagi hari. Bukan hanya untuk melancarkan pencernaan,
Nanas juga merupakan buah istimewa yang mampu membangkitkan kembali energi, semangat, dan bahkan kehangatan kedekatan yang sempat tertidur setelah usia 60 tahun. Dalam ilmu gizi, nanas dikenal sebagai buah 3 dalam 1. Ia mengandung vitamin C, A, E, enzim papain, serta banyak zat antiinflamasi alami, komponen-komponen yang mampu mengurangi peradangan pembuluh darah, mendukung sistem pencernaan, dan menyeimbangkan hormon pada usia lanjut. Hal ini sangat penting, karena setelah usia 60, hormon pria dan wanita sama-sama menurun. Akibatnya, tubuh jadi mudah lelah, sulit tidur, hilang nafsu makan, dan juga perasaan serta keinginan untuk dekat secara emosional pun perlahan memudar meski cinta itu masih ada. Pak Samsul, 68 tahun dari Bandung, pernah berkata kepada saya sudah tidak terlalu memikirkan soal kedekatan lagi. Tapi saat anak perempuan saya menyarankan untuk mencoba makan nanas di pagi hari, saya ikuti saja, tanpa ekspektasi. Setelah beberapa minggu, saya bukan hanya tidur lebih nyenyak, tapi juga merasa ingin ngobrol lagi dengan istri. Rasa akrab itu kembali seperti masa muda. Jika Bapak Ibu ingin mencoba, bisa mengonsumsi 2-3 irisan nanas matang berwarna kuning cerah setelah sarapan atau makan siang. Nanas bisa dimakan langsung, dibuat jus, atau dicampur dengan yogurt rendah gula. Sebaiknya dikonsumsi setelah perut terisi sedikit makanan untuk menghindari rasa perih. Hal kecil seperti itu, hanya beberapa irisan nanas setiap hari, namun bisa membantu memulihkan vitalitas, menenangkan suasana hati, dan menyuburkan kembali hubungan suami istri dengan kehangatan yang alami. Setelah tubuh mendapat tambahan energi dari irisan nanas di pagi hari, maka pada malam hari, hal paling berharga bagi lansia adalah tidur yang dalam dan menyeluruh. Bukan tidur yang terputus-putus, mudah terbangun di tengah malam, melainkan tidur yang benar-benar meregangkan tubuh, memulihkan pikiran dan perasaan. Dalam berbagai cara alami untuk mendukung tidur, buah ceri adalah pilihan yang sederhana, namun sangat efektif. Buah kecil ini mengandung melatonin alami, hormon yang membantu mengatur ritme sirkadian dan memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya istirahat. Selain itu, ceri kaya akan antosianin, antioksidan, yang membantu memperbaiki sirkulasi darah, terutama ke daerah jantung dan panggul, bagian tubuh yang sangat memengaruhi keintiman, yang seringkali hilang seiring bertambahnya usia. Saya teringat pasangan lansia di Surabaya, Pak Hasim dan Bu Nur Hayati, yang hidup bersama dalam keheningan selama berbulan-bulan, karena Bu Nur Hayati mengalami insomnia berkepanjangan. Setelah putra mereka membawakan sekantong ceri beku dan menyarankan minum smoothie setiap malam, segalanya perlahan berubah. Bu Nur Hayati tidur lebih nyenyak. Pak Hasim mulai mengajak bicara lagi, dan mereka tidak hanya mendapatkan kembali tidur yang baik, tetapi juga kembali merasakan koneksi lembut seperti masa awal jatuh cinta. Jika ingin mencoba, Bapak Ibu bisa makan 6-8 buah ceri segar pada malam hari sebelum tidur. Atau buat smoothie dari ceri beku yang diblender dengan susu nabati tanpa gula. Untuk ceri kering tanpa gula, bisa dikonsumsi di pagi hari bersama bubur oat. Hanya satu kebiasaan kecil, tapi cukup untuk membawa kembali tidur dan kehangatan, dengan cara yang alami, tanpa dipaksakan. Setelah kita bersama-sama menelusuri 4 buah sederhana, namun sangat berharga. Dari anggur merah yang menghangatkan kaki dan tangan, cranberry yang menenangkan saluran kemih, nanas yang menyeimbangkan hormon, hingga ceri yang membantu tidur dan membangkitkan kedekatan. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, saya harus mulai dari buah yang mana? Apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Jawabannya adalah, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu mengonsumsi keempatnya dalam satu hari, tidak perlu melakukan perubahan besar secara mendadak. Cukup pilih satu buah yang terasa cocok untuk tubuh, lalu mulai dari langkah kecil, perlahan dan konsisten setiap hari. Namun demikian, untuk beberapa kondisi khusus, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Jika Bapak Ibu mengidap diabetes atau perlu mengontrol gula darah, harap diingat bahwa anggur merah dan ceri, meskipun alami, tetap mengandung gula. Gunakan dalam jumlah wajar, dan bila perlu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Saat membeli jus cranberry, pastikan memilih 100% murni tanpa gula. Hindari jenis yang mengandung sirup tambahan atau pengawet, karena tidak hanya mengurangi manfaatnya, tetapi juga bisa mengganggu lambung. Untuk nanas, jika pernah mengalami sakit maag, sebaiknya dikonsumsi sekitar 30 menit setelah makan utama, atau dimakan bersama yogurt untuk menetralkan kadar asam. Untuk ceri,
Jika tidak tersedia versi segar atau beku, bisa menggunakan versi kering tanpa gula. Dan hindari yang dikalengkan dengan sirup manis yang berlebihan. Dan yang paling penting, bersikaplah lembut terhadap tubuh sendiri. Tidak perlu memaksa. Ada hari di mana kita bisa makan. Ada hari di mana kita lupa. Itu tidak apa-apa. Keajaiban tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari pengulangan yang penuh kasih. Saya pernah berkata kepada seorang pasien, keintiman di usia lanjut tidak perlu sama seperti saat muda. Cukup dengan saling merawat setiap hari, lewat hal-hal yang kecil. Dan kadang, hal kecil itu hanyalah satu buah anggur merah di sore hari, satu gelas ceri sebelum tidur, atau membagi 2 potong nanas setelah makan malam. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan tatapan mata yang kembali hangat, dan perasaan yang secara alami kembali muncul, seperti saat pertama kali kita belajar menggenggam tangan satu sama lain. Bapak Ibu yang terhormat, dari 4 jenis buah yang kita bahas hari ini, anggur merah, cranberry, nanas, dan ceri, Bapak Ibu ingin mulai dari yang mana lebih dulu? Atau mungkin Bapak Ibu sudah punya kebiasaan tersendiri untuk menjaga kehangatan dan kedekatan dengan pasangan meski usia tak lagi muda? Silakan bagikan pengalaman atau kisah pribadi Bapak Ibu di kolom komentar. Karena siapa tahu, justru cerita dari Bapak Ibu lah yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Jika isi video hari ini bermanfaat, jangan lupa klik suka. Bagikan video ini kepada pasangan tercinta dan tekan tombol subscribe untuk terus bersama-sama dalam perjalanan kesehatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak sampai detik terakhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, tenang, dan tetap saling terikat erat bersama orang yang dicintai.